Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Ar-Rayyan TV, Generasi Sunnah dan TV-TV yang lain yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang kiat-kiat menggapai kebahagiaan dalam hidup dari risalah yang digoreskan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati As-Sa'idah. Ya, kiat-kiat untuk hidup bahagia. Dan ini adalah risalah yang sangat penting untuk dikaji oleh setiap muslim dan muslimah, terutama pada saat-saat ini, agar mereka tumbuh menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, optimis kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang lemah, bukan orang-orang yang cengeng, ya, bukan orang-orang yang galau, stres, ya, dan pesimis, ya. Dengan mengkaji buku ini, insyaallah ta'ala akan menumbuhkan, ya, kebahagiaan, ketentraman, dan kedamaian dalam hati kita. Di antara hal yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa min a'zami al-ilajat li amradil qalbi al-asabiyyah bal wa aidan lil amradil badaniyah quwwatul qalbi wa adamu inzi'ajihi wa infi'alihi lil awham wal khayalat allati tajlibuha al afkaru sayyah. Termasuk kiat dan obat dari, ya, penyakit hati, bahkan penyakit badan juga, yaitu kuatnya hati, ya, tidak galau dan tidak ikut memikirkan hayalan-hayalan, ya, yang merusak pikiran. Li'annal insan mata istaslama lil khayalat, karena manusia apabila dia tunduk kepada hayalan-hayalan, wa fa'ala qalbuhu lil mu'athirati minal khaufi minal amradi wa ghairiha, kemudian dia panik, ya, dengan penyakit-penyakit dan sebagainya, wa minal ghadabi wat tashawwusi minal asbabil mu'limah, demikian juga dari kemarahan, kekacauan, dan sebab-sebab yang lain, auqa'ahu dzalika fil humumi wal amradil qalbiyah wal badaniyah. Hal itu akan menjadikan dia dalam kegundahan, kegelisahan, dan penyakit, baik penyakit hati maupun juga penyakit badan. Ya, berbeda kalau seorang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memikirkan, ya, khayalan-khayalan, ya, maka hidupnya akan menjadi tenang, ya, hidupnya akan menjadi tenang. Betapa banyak rumah sakit sekarang dipenuhi oleh orang-orang karena stres duluan, ya, terbawa oleh berita-berita yang menakutkan, ya, dia selalu mengikuti berita-berita, ya, seperti sekarang banyak mengikuti berita-berita tentang corona, ini angka kematian seperti ini, ini. Akhirnya kemudian apa? Stres, panik, ya. Oleh karenanya seorang muslim harus menjadi orang yang kuat, ya. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tidak menggubris, ya, hayalan-hayalan yang membuat dia panik, ya. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengikuti was-was setan yang ingin membuat dia sedih,
yang ingin membuat dia lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidharihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Sesungguhnya bisikan-bisikan itu adalah dari setan untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Ya. Jadi memang setan itu pengen agar kita ini sedih. Ya. Pengen kita ini lemah. Padahal mereka tidaklah memberikan bahaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman itu apa? Tawakal, berserah diri kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, siapapun yang bertawakal kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadanya. Dalam surat At-Talaq ayat 3 Allah mengatakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadanya. Ya, tidak perlu panik, tidak perlu galau. Ya, seorang mukmin harus kuat, tegar menghadapi ujian, cobaan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif." Ya, orang mukmin yang beriman itu dan dia kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Ya, maka jangan panik, stres, ya menghadapi ujian, cobaan. Ya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita akan bahagia, kita akan tenang. Berbeda kalau kita mengikuti was-was setan, pikiran-pikiran negatif, ya, maka ini akan merusak akal kita, merusak kesehatan kita, merusak pikiran kita. Rasulullah SAW pernah mengabarkan, setan itu akan mendatangi di antara kalian, lalu nanyai, ya, man khalaqas sama, siapa yang menciptakan langit, man khalaqal ard, siapa yang menciptakan bumi, sampai kemudian wa man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ini was-was setan. Jadi memang setan itu kerjaannya adalah membuat kita gelisah, membuat kita sedih, membuat kita takut, panik. Itu kerjaan setan, melemahkan kaum muslimin. Tapi kita harus kuat. Karena kita punya Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang di tangannya segala sesuatu baik di langit maupun di muka bumi ini. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita praktekkan kaidah ini, yaitu kita menjadi orang-orang yang tegar, menjadi orang-orang yang kuat, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya, tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya tauhid. Kita memperkuat tauhid, memperkuat iman, tidak bergantung kepada yang lain. Ya, baik kuburan, bahkan sekarang kuburan-kuburan yang biasanya dikeramatkan saja ditutup. Ya, ditutup. Kenapa? Ya, karena mereka tidak memberikan manfaat dan menolak madarat. Bahkan Ka'bah, ya, pun sekarang ditutup. Ya, dari haji, dari umrah, maksudnya. Ya, kalau haji belum tahu ya, dari umrah, ya, karena Ka'bah pun, bahkan Hajar Aswad pun tidak memberikan manfaat atau menolak madarat. Falya'budu rabba hadzal bait. Hendaknya mereka beribadah kepada Rabbnya Ka'bah, bukan kepada Ka'bahnya, kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, inni la a'lamu annaka hajar. Saya tahu bahwa kamu hanya sebuah batu. La tadhurru wa la tanfa. Yang tidak memberikan manfaat atau menolak madarat. Falaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu. Andaikan saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya enggak bakal menciummu. Padahal Hajar Aswad itu turun dari surga. Sekalipun demikian, dia tidak mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Ya,
maka kewajiban bagi kita semuanya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kuatkan tauhid kita. Ya. Makanya dalam Islam ya tidak boleh kita percaya kepada hal-hal yang khurafat. Ya, tahayul. Ya. Yang bikin rusak akal sehat kita. Ya, di antaranya misalkan tiarah. Tiarah itu menganggap sial. Menganggap sial baik karena melihat burung, baik karena angka, baik karena bulan, baik karena hari dan lain sebagainya. Misal, ada sebagian orang percaya kalau lihat burung gagak itu tandanya ada yang mau mati. Ya. Kalau angka 13 itu angka yang sial. Kalau nikah di bulan Syura, Muharram, itu tandanya nanti rumah tangganya gagal. Dan lain sebagainya. Semua ini adalah khurafat. Tiarah, merasa sial. Yang dibatalkan di dalam agama Islam. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, at-tiaratu syirk. Tiarah itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menodai tauhid seorang hamba. Karena tauhid itu adalah kita beribadah hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tiara, ya, ini membikin tawakal itu ternoda. Lemah tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita dilarang bergantung kepada jimat. Ya, pakai jimat. Ya. Jimat tolak bala, jimat tolak corona, ya, jimat untuk cari jodoh dan sebagainya. Semua ini dilarang di dalam agama. Kenapa? Karena itu menjadikan kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang ya menggantungkan dirinya kepada tamimah, yaitu jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bergantung kepada jimat berarti tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun alasannya itu hanya sekedar sebagai sebab. Ya. Karena menjadikan sebab itu harus ada dalilnya. Sedangkan jimat ya tidak ada dalilnya bahwa itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Ya. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini masalah yang sangat penting sekali. Yaitu kita harus menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan bahagia. Ya, lebih-lebih pada saat-saat seperti ini. Kuatkan iman kita, tauhid kita, ya. Ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian panik memikirkan hal-hal yang negatif. Ya, terlalu sering mengikuti berita corona nggak bagus juga. Akhirnya menimbulkan kepanikan pada diri kita. Ketakutan pada diri kita. Ya, yang penting kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhtiar. Adapun ya berlebih-lebihan dalam mengikuti berita, ya, itu justru akan menimbulkan kepanikan pada diri kita. Sewajarnya saja. Ya, kita tidak boleh ya, panik, ya, berlebihan. Tapi bukan berarti kemudian meremehkan. Oleh karenanya, satu hal yang penting juga untuk dipahami, ketika tadi kita bahas bahwasanya kita harus bertawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus kuat, tegar, bukan berarti kemudian kita itu tidak berusaha. Tawakal itu bukan berarti kita tidak berusaha. Ya, tawakal itu kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sebab. Makanya Nabi SAW pernah didatangi oleh seseorang sahabat, kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah SAW, saya ikat ya unta saya, kemudian bertawakal, atau saya lepas. Saya biarkan begitu aja." Kata Nabi, "Iqilha wa tawakkal 'ala Allah." Ikat dulu baru kemudian tawakal kepada Allah SWT. Usaha dulu. Demikian juga ketika Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk bertawakal dalam masalah rizki, seperti tawakalnya burung. Maka Nabi mengatakan,
"Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziktum kama yurzaqut thair yahdu himasa wa yaruhu bitana." Andaikan kalian bertawakal seperti tawakalnya burung, ya, niscaya kalian akan diberi rizki seperti burung diberi rizki. Tapi apakah burung itu tidur saja di sarangnya? Di sangkarnya? Tidak. Apa kata Nabi? Yahdu himasa wa yaruhu bitana. Di pagi hari dia dalam keadaan kosong keroncongan, perutnya kelaparan, wa yaruhu bitana. Dia pulang sore hari dalam keadaan ya kenyang. Ya, ini menggambarkan kepada kita bahwasanya tawakal bukan berarti kemudian ya tidak berusaha. Ya. Demikian juga kita misalkan sekarang banyak orang juga panik tentang rizki. Aduh, gimana ini semuanya, kita dihimbau untuk di rumah, ya. Kemudian yang biasa mungkin usaha ini ya sepi dan sebagainya. Disinilah ya kita diuji keimanan kita, diuji tauhid kita. Ya. Kewajiban bagi kita adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah. Walaupun ya sekarang kondisinya seperti ini, seret ya karena memang ada wabah, ya ekonomi ya mengalami kemerosotan, ya, tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi jatah rizki kita. Karena rizki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mati kecuali jatah rizki kita telah sempurna untuk kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau anna ibna Adam haraba min rizki kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizkuhu kama adrakahul maut." Andaikan anak Adam itu lari dari rizkinya, sebagaimana dia lari dari kematian, rizki akan datang kepadanya, sebagaimana kematian pasti akan datang menghampirinya. Jadi yakinlah saudaraku, walau ya pekerjaan kita, usaha kita sekarang mungkin sepi, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan melockdown jatah rizki kita. Kita tidak akan mati kecuali rizki kita telah sempurna untuk kita. Yang penting adalah kita berdoa. Kita ikhtiar. Ya, bukan berarti kemudian kita di rumah aja tanpa usaha. Ya, kita di rumah tapi bisa usaha ya, semampu mungkin. Dan kalaupun terdesak harus keluar, ya, maka keluar ya dengan bertawakal kepada Allah, dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ikhtiar seoptimal mungkin. Ya, dengan memakai masker, dengan jaga jarak, ya, menghindari kerumunan, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi mari ya kita walaupun di tengah wabah seperti ini, ya, hendaknya bagi kita untuk tetap sabar, ya, karena memang ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Jangan yang diingat cuma ujiannya saja, ya, tetapi mari kita ingat betapa sayangnya Allah kepada kita. Selama ini kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah ini agar kita ya semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, faslun. Wa fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar faidatani azimatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang mukmin laki-laki membenci mukminah, ya, istrinya. In kariha minha khuluqan, kalau dia membenci dari istrinya ya salah satu perangai, radiya minha khuluqan akhar, dia akan mencintai akhlak yang lain. Kata beliau, dalam hadis ini ada dua faedah penting. Faedah yang pertama adalah al-irsyad ila muamalati zauja wal qarib was sahib wal amil wa kullu man bainaka wa bainahu alaqatun wattisal. Ya, wa annahu yanbahi an tuwattina nafsak ala annahu la budda an yakuna fihi aibun aw naqsun aw amrun takrahu. Ya. Ya, ini adalah
petunjuk dari Nabi SAW, arahan dari Nabi SAW, bagaimana kita berinteraksi dengan istri, bagaimana kita berinteraksi dengan kerabat, bagaimana kita berinteraksi dengan teman, dengan pekerja, pegawai, ya. Demikian juga siapapun yang kita ada hubungan dengan mereka, hendaknya kita tanamkan pada diri kita bahwa yang namanya manusia pasti ada kekurangannya. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan, kullu bani Adam khata'. Ya, sebaik-baik setiap anak Adam itu pasti ada salahnya, banyak salahnya. Kita banyak salahnya, ya. Para pemirsa juga, ya demikian. Ya, kita semuanya banyak salahnya. Ya. Kalau kita menyadari hal ini, bahwasanya tidak ada makhluk yang sempurna, maka ketika mereka melakukan suatu kesalahan, ya, kita akan bisa memaklumi dan memaafkannya. Karena memang tidak ada makhluk yang sempurna. Ketika kita misalkan melihat istri kita melakukan suatu kesalahan, jangan yang diingat cuma kesalahan istri. Ingat juga jasa-jasa dia, kebaikan-kebaikan dia. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk insaf, untuk adil. Jangan yang diingat-ingat itu cuma kejelekannya saja. Ingat juga kebaikan-kebaikannya. Ya, ingat juga kebaikan-kebaikan istri kita. Ketika seorang anak mungkin kadang-kadang dimarahin oleh orang tuanya, akhirnya dia jengkel, ya, kepada orang tuanya. Jangan yang diingat cuman kejelekan orang tuanya. Hendaknya dia ingat akan kebaikan-kebaikan, ya, jasa-jasa orang tuanya. Demikian seterusnya. Ketika kita punya teman, kemudian dia suatu saat salah sama kita, misalkan, ya, maka perhatikan hal ini, bahwa memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti, ya, pernah ada yang berbuat salah. Nggak ada yang sempurna 100%. Nabi, seorang ulama pernah mengatakan, man talaba ahwan bila aib baqiya bila ah. Siapa yang pengen mencari teman tanpa cacat, tanpa salah, maka dia tidak akan mendapatkan teman. Nggak ada teman yang 100% benar, nggak ada salahnya. Itu nggak mungkin. Pasti akan ada kesalahan dan kekurangannya. Yang kedua adalah zawalul hammi wal qalaq wa baqa'us safa' wal mudawama 'alal qiyam bil huquqil wajibah wal mustahabbah wa husulir rahah bainat tarfain. Kalau kita menerapkan hadis ini, kata beliau, maka kita akan langgeng hubungan kita dengan istri, dengan tetangga, dengan kerabat, dengan teman, dengan pegawai dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini perlu kita ingat bahwasanya manusia semuanya ada kekurangan-kekurangannya, ada salahnya, ya. Tapi bagaimana sikap kita menyikapi kesalahan tersebut? Hendaknya kita sikapi, ya, dengan lapang dada, tidak berlebih-lebihan. Jangan yang diingat cuman kesalahannya saja. Yang perlu kita ingat juga adalah jasa-jasa, kebaikan-kebaikan dia, ya, kebaikan-kebaikan dia, ya. Ada sebagian orang itu dia terbiasa menghadapi masalah-masalah besar, dia kuat menghadapi masalah-masalah besar, ujian-ujian besar, cobaan-cobaan besar. Tapi hanya karena masalah-masalah yang sepele, ada kesalahpahaman dengan pegawai, ada kesalahpahaman dengan tetangga, ada kesalahpahaman dengan istri, langsung berantem, stres. Ya. Kita harus membiasakan diri kita ini untuk kuat menghadapi semua cobaan, baik itu kecil maupun besar. Ya, kalau masalah yang kecil kita bisa menghadapinya dengan sabar, insya Allah, ya, secara bertahap masalah yang besar pun kita akan bisa menghadapinya. Ya, baik. Selanjutnya, faslun. Al-aqilu ya'lam anna hayatahu sahihah hayata sa'adah wa tuma'ninah wa annaha qasiratun jiddan fala yanbaghi lahu an yuqassiraha bil hammi wal istirsali ma'al aqdar fa inna dhalika dhiddul hayati as-sahihah. Ya, orang yang berakal harus menyadari bahwasanya kehidupannya yang bahagia itu pendek. Kita di dunia ini nggak lama.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, umur manusia rata-rata 60-70 tahun. A'maru ummati ma baina sittina was sab'i. Umur umatku rata-rata antara 60-70 tahun. Ya. Seorang tidak pernah tahu kapan Allah SWT akan mencabut nyawanya. Makanya ma'asyiral muslimin, kita sekarang mendekati bulan Ramadan, kita tidak tahu ya, apakah kita akan mendapati bulan Ramadan atau enggak. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bersama kita, sekarang udah tiada. Maka ini harus kita pahami, bahwa hidup kita ini singkat. Di dunia ini enggak lama. Maka yang perlu kita sibukkan adalah bagaimana mempersiapkan amal-amal kebajikan kita, ya, menuju kampung akhirat. Jangan kemudian menyibukkan diri kita, ya, mengisi waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi SAW, termasuk kebaikan Islam seorang hamba adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Karena waktu kita ini singkat, jangan sampai kita kemudian mengisi waktu kita dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, bahkan itu adalah suatu dosa. Untuk apa? Kita memubadirkan, menghamburkan waktu kita, ya, menyibukkan dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Waktu ini sangat berharga. Kita akan ditanya oleh Allah SAW tentang waktu kita, tentang masa muda kita, tentang waktu luang kita, tentang kekayaan kita, ya, tentang kesehatan kita, tentang hidup kita, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mari ma'asyiral muslimin, kita menyadari bahwa kita di dunia ini enggak lama, kita semuanya pasti akan mati, maka sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati ini tenang, jangan sibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, jangan sibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Enggak ada faedahnya. Sebagian orang menyibukkan waktunya hanya untuk, ya, nonton TV, ya, dengerin nyanyian, ya, hanya untuk ngobrol, ya, kuliner, jalan-jalan. Ingat, untuk apa kita diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini? Apa sih tujuannya kita ada di dunia ini? Kita ada di dunia ini adalah untuk mempersiapkan bekal kita menuju kampung halaman kita yang asli, yang sesungguhnya, yaitu kampung akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah oleh kalian, dan sebaik-baik perbekalan adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita sibukkan. Ya. Jangan sampai waktu terbuang hanya untuk Facebookan. Ya, hanya untuk di medsos. Apalagi untuk mengikuti berita-berita, ya, yang tidak menambah keimanan kita. Ya. Nah, jadi sekarang, apalagi sekarang sudah akan memasuki bulan Ramadan, mari, ya, kita benahi diri kita. Kita jadikan momentum bulan Ramadan ini sebagai momentum kesempatan bagi kita untuk semakin baik iman kita, semakin baik ibadah kita, semakin baik akhlak kita. Ya. Kemudian kita bergotong royong menghadapi bersama, saling membantu. Ya, antara satu dengan yang lain, antara yang kaya dengan yang miskin. Ya, disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Ya. Kemudian selanjutnya
Wa minal umuri an-nafi'ati. Nah, wa yanbaghi aidan idza asabahu makruhun aw khafa minhu an yuqarin baina baqiyatin ni'am al-hasila lahu diniyah aw dunyawiyah wa baina ma asabahu min makruh fa indal muqaranah yattadhihu kasratu ma huwa fihi minan ni'am wa mihlalu ma asabahu minal makarih. Demikian juga yang harus kita lakukan agar hidup ini bahagia adalah membandingkan antara musibah ya dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kalau sekarang orang ngeluh misalkan ya dengan sakit, hendaknya dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesehatan kepada kita begitu banyak, begitu lama. Bertahun-tahun kita diberi kesehatan, masa hanya dengan sakit ya, kemudian kita menggerutu? Ya, ada sebagian orang menggerutu karena rezekinya, pekerjaannya. Subhanallah. Bukankah Allah SWT sudah banyak memberikan nikmat kepada kita? Ya, Allah sering memberikan kecukupan kepada kita. Allah sering memberikan kepada kita nikmat sehat. Sekarang kita diuji oleh Allah SWT dengan himpitan. Layakkah kita kemudian merengek? Ya, menggerutu? Tidak. Ya, hendaknya bagi kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dulu diceritakan bahwasanya Abdullah bin Zubair ketika di akhir-akhir hayatnya kakinya sakit dan harus diamputasi. Ya, maka dia mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada saya ya kedua tangan, satu kaki yang lain. Ya, dan Allah masih memberikan kepada saya dua mata dan sebagainya. Artinya apa? Ya, ujian, musibah yang dia terima belum sebanding dengan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang diberikan kepada kita. Kalau sekarang orang ngeluh tentang misalkan susah cari pekerjaan, seret rezekinya, ingat berapa harga mata kita? Ya, berapa harga nafas kita? Berapa harga pendengaran kita? Ini nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Yang selama ini jarang kita syukuri. Ya, kita ini lalai. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Jarang sekali, sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah SWT memberikan musibah kepada kita, maka pikirkan nikmat-nikmat Allah yang lain yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Ya, sehingga kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaannya. Ya, apapun keadaannya. Baik, selanjutnya wa minal umurin nafi'a an ta'rifa anna adhiyatan nasi lak wa khususan fil aqwali as-sayyi'ati la tadhurruk bal tadhurruhum illa in ashghalta nafsaka fil ihtimami biha wa sawwaghta laha an tamlika masyairaka fa inda dzalika tadhurruka kama tadhurruhum fa innak anta lam tusghi laha bala lam tadhurruka syai'a. Ini perkataan yang sangat bagus dan termasuk perkara yang sangat bermanfaat untuk menenangkan hati kita. Hendaknya kamu mengetahui bahwasanya ya penganiayaan manusia yang ingin menyakitimu, ya, lebih-lebih dalam ucapan-ucapan, sesungguhnya itu tidak membahayakanmu sedikit pun. Bahkan membahayakan mereka sendiri. Kecuali kalau kamu menyibukkan untuk membalasnya. Ya, maka
itu akan membahayakanmu sebagaimana telah membahayakan mereka. Jadi ini satu hal yang sangat penting bagi kita untuk kita cermati ya. Bahwasanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Omongan manusia dan sikap mereka, penganiayaan mereka kepada kita itu nggak membahayakan kita. Kalau ada orang yang iri sama kita, ya, yang sakit hati itu mereka, yang iri kepada kita, bukan kita. Kecuali kalau kita juga kemudian iri sama dia, benci sama dia. Ya, kalau kita mengingat hal ini bahwa omongan orang itu nggak mempengaruhi kita. Ya, ketika mereka ingin mengganggu kita, itu nggak membahayakan kita. Ada orang nggak seneng sama kita, nggak usah terlalu dipedulikan. Betul kata Imam Syafi'i, ghayatun nasi, ridhan nasi ghayatun la tudrak. Mengikuti kemauan orang semuanya itu adalah suatu tujuan yang sulit digapai. Nggak mungkin kita pengen semua manusia itu senang sama kita. Nggak mungkin. Mustahil itu. Nabi saja ada yang senang, ada yang enggak. Padahal itu Nabi Muhammad akhlaknya paling baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, apakah semua makhluk senang sama Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ya. Ada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, menghina Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berharap semua manusia itu senang sama kita. Mustahil itu terjadi. Ya. Demikian juga ketika ada yang nggak senang sama kita, nggak usah terlalu dipedulikan. Yang kita cari bukan keridhaan manusia, yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan keridhaan manusia. Ada orang nggak senang, hasad sama kita, dengki sama kita, sering mengganggu kita. Sebenarnya yang sumpek itu mereka sendiri. Adapun kita, kalau kita nggak salah, nggak dengki sama orang, ya, nggak benci sama orang, ya kita akan hidup tenang. Makanya perhatikan ya, kalau kita itu ya sama orang itu baik, ya nggak dengki, hidup ini tenang. Tapi coba kalau misalkan kita dengki sama orang, lihat ya dia misalkan bangun rumah sumpah, dia beli mobil, masya Allah panas, ya lihat dia dapat nikmat, sumpah hatinya. Itu orang-orang yang hasad, ya orang-orang yang menghina kita, orang-orang yang mencela kita. Nggak usah terlalu dipedulikan. Nggak usah terlalu dipedulikan. Tetap saja kita berbuat baik kepada mereka. Doakan untuk mereka. Kalau kita sibuk untuk membalas mereka, ya kita berarti sama saja dengan mereka. Akhirnya kalau nggak bisa balas dendam, ya nggak tercapai, sumpah juga kita. Jadi kita harus berjalan sesuai dengan koridor syariah. Ya. Jalani apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah SAW anjurkan. Jangan terlalu sibuk dengan gangguan manusia, dengan komentar manusia, karena memang tidak ada yang selamat dari komentar manusia. Ya, kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Mudawatun Nufus, ya, siapa yang menyangka bahwasanya dia bisa selamat dari komentar orang, bulian orang, maka dia adalah orang yang gila. Gila kita ini kalau menganggap bahwasanya kita ini akan selamat dari komentar orang. Nggak mungkin. Makanya perhatikan di media sosial. Sehebat apapun orang tersebut, pasti ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang memuji, ada yang memaki. Yang paling penting bukan komentar orang. Yang paling penting adalah bagaimana ya
kita berjalan sesuai dengan koridor syariat. Ngurusi omongan orang nggak ada selesainya. Ada kisah ya lucu tapi menarik, ada hikmahnya. Ya, disebutkan bahwasanya ada yang mengatakan Nuha, ada yang mengatakan Abu Nawas ya. Dia pernah sama anaknya naik keledai. Awalnya dia yang naik, anaknya jalan. Melewati gerombolan orang, orang-orang mengatakan, ini bapak kok nggak ada kasihannya sama anaknya. Masa dia naik, anaknya suruh jalan. Akhirnya, udah, nak, kamu yang naik, bapak biar jalan aja. Apa? Lewat orang lagi, mereka komentar lagi. Ini anak kurang ajar banget, masa bapaknya yang suruh jalan, dia enak-enakan. Ya kan? Nggak selamat dari komentar orang. Akhirnya dinaiki berdua. Bapak sama anaknya naik. Lewat orang lagi, mereka komentar lagi. Ya Allah, ya manusia itu nggak ada kasihannya sama ya kendaraan ya. Masa dinaiki sama dua orang. Ya. Setelah itu sang bapak mengatakan, ya udahlah kalau gitu udah. Ya, daripada ngikuti omongan orang, udah kita jalan kaki aja, kita tuntun aja. Apakah sudah selesai? Belum. Ketika melewati orang lagi, mereka komentar lagi. Apa komentarnya? Ini orang waras nggak sih? Punya kendaraan cuma dituntun aja, kok nggak dinaiki? Subhanallah. Jadi begitu ma'asyiral muslimin, kalau kita ngikuti komentar orang, ngikuti sikap orang kepada kita, pusing sendiri kita. Yang paling penting, mari kita jalani ya dalam kehidupan ini apa yang Allah perintahkan, sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, ya urusan komentar orang, ya jangan terlalu dipedulikan, ya. Nah, karena komentar orang itu tidak semuanya baik, tidak semuanya buruk sih. Kalau itu memotivasi kita dalam kebaikan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu malah melemahkan semangat kita, maka sabarlah. Ya, enggak usah terlalu terpengaruh sama omongan orang. Itulah tandanya orang-orang yang ikhlas. Kata Imamul Bukhari, al-muhlis man kana azzamu wal madihu indahu sawa. Orang yang ikhlas itu adalah orang tatkala orang yang memuji dan orang yang mencela di sisi dia sama hukumnya. Artinya dipuji nggak membuat dia terbang, ya, lupa daratan, dicela juga tidak meruntuhkan semangat dia. Dia tetap kuat, dia tetap tegar. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, satu hal yang sangat penting bagi kita ya untuk kita lakukan. Selanjutnya, wa min anfa'il umur litardil ham an tuwattina nafsaka ala alla tatluba syukra illa minallah. Fa idza ahsanta ila man lahu haqqun alaik aw man laysa lahu haqq fa'lam anna hadza mu'amalatun minka ma Allah fala tubali bi syukri man an'amta alaih kama qala ta'ala fi haqqi hawasi khalqih innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Termasuk hal yang paling bermanfaat untuk menghilangkan kegalauan kita adalah membiasakan diri kita untuk tidak mencari ucapan syukur, terima kasih kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat baik, jangan kita berharap kepada pujian manusia. Karena kalau kita berharap kepada pujian mereka, terus mereka nggak memuji kita, galau. Kalau kita berbuat baik, tujuan kita agar mereka membalas budi kita. Ketika mereka tidak membalas budi kita, galau kita. Ya.
Kan ada orang tua sudah biayain anaknya, sudah mendidik anaknya dengan penuh cinta. Nggak taunya anaknya durhaka. Ya. Ada seorang teman, ya baik banget. Ya, ternyata kemudian seperti kacang lupa sama kulitnya. Itu kan banyak yang terjadi. Ketika kita tidak ikhlas, ketika yang kita harapkan adalah balas budi mereka, ketika yang kita harapkan adalah rasa terima kasih mereka, ucapan terima kasih mereka, lalu mereka tidak seperti yang kita harapkan, itu akan membuat kita panik, membuat kita kecewa. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah SWT, baik mereka membalas budi mereka, dan itu yang harus dilakukan mestinya ya. Orang kalau berbuat baik, maka hendaknya bagi kita untuk berusaha untuk membalasnya. Tapi kalau seandainya dia tidak membalas kebaikan kita, itu nggak mempengaruhi kita, karena yang kita harapkan adalah pahala dari Allah SWT. Perkara dia mau balas budi atau tidak, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita berbuat baik. Ya, yang kita cari adalah pahala dari Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman tadi dalam surat Al-Insan ayat 9, "Innama nut'imukum liwajhillah." Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian ini adalah karena mencari wajah Allah. Mencari pahala dari Allah SWT, keridhaan Allah SWT. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan dan ucapan terima kasih. Ya, kita berbuat baik bukan karena pencitraan, bukan karena mereka mau begini dan begitu kepada kita, tidak. Yang kita harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita, ya, kepada keluarga kita, baik ketika kita berbuat baik kepada keluarga kita, anak-anak kita, teman kita, ya, pegawai kita dan lain sebagainya. Baik. Kemudian wa min dawa'ir raha ahdhul fadha'il wal amal 'alaiha bihasabid da'in nafsi alladhi yuqlikuk wa ta'udu ala adrajik khaiban min husulil fadilah. Dan termasuk kiat kebahagiaan adalah mencari keutamaan dan pekerjaan sesuai dengan apa yang menyenangkan kita dan menghilangkan kepenatan dari kita, menghilangkan kepanikan dari kita, kegalauan dari kita. Karena orang itu kadang skillnya berbeda-beda ya. Ada sebagian orang yang diberi kalau diberi keahlian dalam nulis, ada yang diberi keahlian dalam bisnis, ada yang diberi kelebihan bertani, ada sendiri-sendiri skill orang itu. Ya, hobi orang itu, kecenderungan seseorang itu berbeda-beda. Maka carilah kegiatan-kegiatan yang cocok dengan hati kita, sehingga itu akan membuat nyaman bagi kita. Mereka skillnya beda-beda. Ada yang memang diberi kelebihan oleh Allah dalam masalah ilmu, seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, ya, sehingga banyak meriwayatkan hadis. Ada yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah bisnis, hartanya banyak, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya, sehingga menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka. Ya, ada yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah strategi perang, ya. Ada yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syair, ya, macam-macam. Tapi intinya mereka menjadikan kelebihan tersebut, skill tersebut untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun skill kita, apapun potensi kita, ya, cari, gali, ya, kemudian arahkan untuk sesuatu yang bermanfaat.
Ya, lebih-lebih sekarang ya. Kita menghadapi cobaan wabah ini, mari kita kompak, gotong royong. Ya, jangan ada lagi saling mencela, saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Saatnya bagi kita untuk gotong royong, saatnya bagi kita untuk bahu membahu, ya, hilangkan sekat-sekat kebencian pada diri kita, ya, baik itu karena politik, baik itu karena dendam, ya, hilangkan semuanya. Mari kita bersatu, ya, yang dokter, ya, menolong dengan ilmu medisnya, ilmu kedokterannya. Yang punya harta, orang-orang yang kaya, mari kita, ya, dukung dengan harta-harta kita. Ya, berikan bantuan, baik bantuan kepada tim medis, baik bantuan kepada para fakir miskin, kepada para pedagang-pedagang, ya, yang terdampak, ya, saling membantu antara satu dengan yang lain. Dan masyarakat juga demikian. Mari bantu pemerintah dengan mengikuti arahan-arahan mereka. Ya, tidak bandel. Ya, demikian. Ya, kita harus gotong royong dalam menghadapi masalah ini. Kemudian, wa minal umuri an-nafiyah hasmul a'mali fil hal wa tafarruh fil mustaqbal. Ya. Dan di antara perkara-perkara yang sangat bermanfaat adalah, ya, seorang itu memikirkan masa depan. Maksudnya, jangan terlalu sedih dengan yang lewat dari kita. Ya, kita memikirkan, larut dalam memikirkan apa yang terlewat dari kita. Saatnya bagi kita untuk menatap ke depan. Ya, menatap ke depan. Yang lalu, biarlah berlalu. Ya, nasi sudah jadi bubur, nggak bisa diulang lagi. Yang paling penting adalah bagaimana kita ke depan ini, ya, memikirkan bagaimana yang lebih baik. Ya, bagaimana yang lebih baik. Misalkan ada orang kena musibah, anaknya meninggal dunia. Jangan kemudian larut memikirkan tentang anaknya terus, akhirnya mengurung diri, ya, nggak mau makan, nggak mau tidur, nggak mau kerja. Ini akan menyiksa diri kita sendiri. Sebaiknya bagi kita adalah, ya, kalau sedih wajar ya sedih, tapi jangan terlalu larut. Mari kita pikirkan ke depan. Ya, lupakan yang telah terjadi. Toh dengan kesedihan kita tidak menghidupkan, ya, yang sudah mati. Kita pikirkan ke depan bagaimana. Ya, apa yang bisa kita perbuat, ya, untuk kebaikan kita bersama. Yang terakhir, wa yanbaghi an tatahayyar min al-a'mali an-nafi al-aham fal-aham wa mayyiz baina ma tamilu nafsuka ilaih. Baik, ini tadi sudah. Wasta'in ala dzalika bil fikri sahih wal musyawarah fama nadima man istashar wadrus ma turid fa fi'luhu darsan daqiqan fa idza tahaqqaqatil maslahah wa azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hendaknya bagi kamu untuk mencari amalan-amalan yang bermanfaat, ya, pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat, ya, yang penting, ya, yang sesuai dengan hobimu, kecenderungan hatimu, ya. Kemudian mintalah pertolongan kepada Allah SWT, musyawarahlah dengan orang-orang yang kita percaya. Kalau memang, ya, itu sudah mantap, ya, bertawakallah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Sebagaimana Allah berfirman, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surat Ali Imran ayat 159. Ya, dan musyawarahlah kalian dengan mereka. Kalau kamu sudah mantap terhadap sesuatu, tawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya. Kata Syekhul Islam Taimiyah, "Ma nadima man istakharal khaliq wa syawaral mahlukin." Tidak akan menyesal orang yang memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermusyawarah dengan makhluk, ya, dan bermusyawarah dengan makhluk. Jadi selama kita sudah mohon pertolongan kepada Allah, musyawarah sudah, maka, ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam
belangka, ya, sehingga itu akan menenangkan hati kita. Baik. Sini ada beberapa pertanyaan. Alhamdulillah setelah selesai ya kiat-kiat menggapai kebahagiaan dalam hidup, ya, dari risalah Al-Wasail Mufidah lil Hayati Sa'idah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita bisa mengamalkannya sehingga kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Ustadz, bagaimana agar bisa istiqomah dalam belajar dan murojaah di rumah? Ya, agar kita bisa istiqomah dalam belajar, pertama perlu kita pahami bahwasanya belajar menuntut ilmu itu adalah ibadah. Ya, menuntut ilmu itu adalah ibadah. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ini adalah kebutuhan kita. Ya, sekolah boleh libur, tapi belajar nggak boleh libur. Menuntut ilmu nggak boleh libur. Sampai kita mati. Karena ini ibadah. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Ya, ini yang harus kita pahami. Kalau kita memahami bahwasanya ini adalah kebutuhan, ya, bahwasanya ini adalah kewajiban, maka insya Allah ini adalah poin penting agar kita bisa istiqomah dalam belajar. Kemudian yang kedua, mohon pertolongan kepada Allah SWT. Minta kepada Allah agar memberikan kepada kita istiqomah. Karena saat-saat seperti ini terkadang terjadi futur, ya, ada kemalasan karena cuma di rumah saja, sehingga terjadi kemalasan. Maka mohon pertolongan kepada Allah. Ya, perbanyak doa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu. Mohon pertolongan kepada Allah. Karena yang memberikan ilmu kepada kita adalah Allah. Yang memberikan semangat kepada kita adalah Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah SWT. Yang ketiga, hendaknya bagi kita membaca motivasi-motivasi dalam menuntut ilmu. Ya, keutamaan-keutamaan ilmu, semangat para ulama dalam menuntut ilmu, agar menjadikan kita termotivasi untuk menuntut ilmu. Kemudian yang keempat adalah sibukkan menuntut ilmu. Ya. Nah, sekarang walaupun di rumah saja bisa, ya, melalui online, baca buku, hafalkan Al-Quran, hadis, murojaah pelajaran, bisa. Ya. Yang terakhir yaitu berteman dengan orang-orang yang baik. Kita butuh orang-orang yang selalu mengingatkan kita agar kita terus bersemangat dalam menuntut ilmu. Karena kadang-kadang kita ini lalai. Ya, lalai. Kita butuh pada orang-orang yang bisa mengingatkan kita. Maka Islam menganjurkan kepada kita untuk berteman dengan orang-orang yang baik. Karena orang yang baik itu, berteman dengan orang-orang yang baik itu faedahnya banyak. Salah satunya ketika kita ini futur, kita akan diingatkan sama mereka. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menghadapi orang yang melakukan maksiat lalu kita sudah mengingatkannya, akan tetapi dia selalu mengatakan, kan kita pasti masuk surga. Jazakumullah khair. Siapa yang menjamin bahwa kita ini akan masuk surga? Ya, siapa yang akan menjamin kita masuk surga? Gak ada jaminan kita seperti Nabi SAW. Kita gak punya jaminan seperti Abu Bakar, Umar. Bayangkan Nabi SAW, Abu Bakar, Umar yang udah ada jaminan saja, ya, mereka tetap bersemangat dalam beramal saleh. Maka tidak pantas bagi kita ketika ada orang yang mengingatkan kepada kita, kemudian kita mengucapkan seperti itu. Ini kalimat orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong. Nabi SAW pernah bersabda, abghadul kalami indallah, ya, man qila lahu ittaqillah faqala alaika binafsik. Ungkapan yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah ketika dia diingatkan, bertakwalah kamu kepada Allah, dia malah menjawab, ya, urusi dirimu sendiri. Urusi dirimu sendiri. Atau kalimat seperti ini, kita kan pasti masuk surga. Meremehkan dosa, nggak boleh.
ya, meremehkan dosa. Karena kita ini nggak ada jaminan bahwa kita ini masuk surga. Kita kan masuk Islam, ya. Kalaupun kita berdosa, ya pasti juga nanti akan masuk surga. Islam itu bukan hanya dengan kata-kata. Islam itu diwujudkan dengan amal juga. Tauhid bukan hanya dengan kata-kata. Ya. Lagian juga ma'asyiral muslimin, ya. Kalimat seperti ini, kita masuk surga, ya. Anggaplah Anda masuk surga, tapi kalau Anda meremehkan maksiat, berarti mampir dulu ke neraka. Ya. Dan siapa yang kuat di antara kita dengan dahsyatnya neraka? Ini orang-orang yang tertipu. Ya, orang-orang yang tertipu. Hendaknya bagi kita mengingat dahsyatnya neraka. Ya, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan hanya cuma berharap. Ya. Kemudian lupa akan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin harus menggabung dua hal. Ya, berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap supaya kita bersemangat dalam melakukan kebaikan, dan takut agar kita mengerem diri kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir. Ini Tarik di Gresik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, sekeluarga dan kaum muslimin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Bagaimana ya cara menasihati kakak kandung saya yang sering tidur ba'da subuh, padahal sudah saya kirimkan potongan video tentang larangan tidur setelah subuh. Ya, tidur setelah subuh itu makruh, ya. Ya, bukan sesuatu yang haram juga, tetapi memang dimakruhkan oleh para ulama. Kenapa? Karena waktu setelah subuh itu waktu yang berbarokah. Ya, Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Jadi waktu setelah subuh itu adalah waktu yang sangat potensial untuk ibadah dan melakukan aktivitas-aktivitas. Maka hendaknya bagi kita untuk tidak tidur setelah subuh, ya, kecuali kalau memang ngantuk berat. Ya, kecuali kalau memang ngantuk berat, misalkan habis kerja, ya, pulang, ya, shift malam misalkan, nyampe rumah aja jam 3, ya ini lain urusannya. Tapi ya, selagi bisa, maka hendaknya dia memanfaatkan waktu setelah subuh ini untuk, ya, membaca Al-Quran, untuk membaca kitab-kitab ulama, ya, untuk bekerja. Ini waktu-waktu yang berbarokah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, kalau misalkan Anda sudah menasihati, kewajiban Anda adalah menasihati. Kalau kemudian kakak Anda, ya, tidak menerimanya, ya nggak usah kemudian marah-marah, ya, atau kemudian kita jengkel kepada kakak kita, nggak usah. Kewajiban kita, ya, adalah menyampaikan. Wama alaika illal bala. Tidak ada kewajibanmu kecuali hanya menyampaikan. Diterima alhamdulillah. Tidak diterima, ya, ya sudah. Ya sudah. Apalagi ini bukan masalah sesuatu yang haram. Kita untuk sesuatu yang haram saja. Misalkan nih, ada kita nasihati, ya, kakak kita melakukan kesyirikan misalkan. Ya, bukan sesuatu yang makruh, ya. Masalah yang jelas-jelas haram. Terus dia tetap masih syirik. Atau tetap dia non muslim, kita ajak dia untuk masuk Islam, tapi tetap dia nggak menerima Islam. Bagaimana? Apakah kita membunuhnya? Apakah kita marah kepadanya? Enggak. Kewajiban kita, tugas kita hanya menyampaikan. Hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja nggak bisa memberikan hidayah taufik kepada pamannya. Apalagi cuma, ya, bukan saya meremehkan tentang masalah ini, tapi ini kalau yang masalah yang berat, yang masalah ini saja kewajiban kita cuma menyampaikan, apalagi masalah yang bukan sesuatu yang haram, tapi ini hanya makruh saja. Baik. Pertanyaan terakhir ini dari Ismail Daming di Bune.
Afwan Ustadz, apakah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat dapat bersatu dalam diri seorang? Iya, bisa saja. Makanya doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini doa yang sangat penting. Ya. Doa yang dibilang sapu jagat ya. Ini doa yang sangat penting sekali. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan, kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia, kebahagiaan di dunia itu mencakup ilmu, mencakup rumah tangga yang harmonis, ya, diberi karunia anak, ya, diberi rezeki, itu kebahagiaan dunia. Ya, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga ya mendapatkan kebahagiaan, yaitu masuk surga, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah, itu kebahagiaan. Jadi, mungkinkah bersatu? Mungkin saja. Ketika dia beriman, beramal saleh, bertakwa kepada Allah SWT, maka dia akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya, karena kebahagiaan itu jangan dilihat ya kepada harta. Nabi SAW kalau dilihat dari hartanya nggak banyak dia, ya, tapi dia adalah orang yang paling bahagia. Sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bahagia. Ya, para sahabat Nabi SAW itu orang-orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, adapun kalau kita mengukur kebahagiaan itu hanya masalah dunia, masalah rezeki, ya ini pemahaman yang keliru. Ya, begitu. Kebahagiaan itu bukan hanya semata-mata dalam masalah harta saja. Baik. Demikian masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas ya, kiat-kiat menggapai kebahagiaan dalam hidup. Mudah-mudahan yang telah kita bahas bermanfaat ya, dan menjadikan kita bisa mengamalkannya sehingga menggapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.